Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Haryati. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teknik sipil. Teknik sipil merupakan sebuah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara merancang bangunan, infrastruktur, atau memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Sebagian besar bahasa teknik sipil berkaitan dengan konstruksi. Teknik sipil diperkirakan telah diterapkan sejak 4000 tahun sebelum Masehi bersamaan dengan pembangunan piramida di Mesir dan tembok besar Tiongkok di Tiongkok. Ilmu teknik sipil menggabungkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya. Pada masa kini, teknik sipil telah memanfaatkan teknologi mahadata dan internet untuk segala urusannya. Teknik sipil berbeda dengan arsitektur, tetapi dalam pelaksanaannya saling berkaitan khususnya pada proses perencanaan dan desain bangunan. Cabang ilmu teknik sipil. Pertama adalah struktur bangunan. Gambar di atas bisa kita lihat ini adalah salah satu cabang ilmu tekniknya, yaitu tentang ilmu dasar dari struktur bangunan sendiri. Kemudian cabang selanjutnya adalah geoteknik. Yaitu mengenai tentang jalan, pembangunan proses tambang yang mengukur atau menentukan seberapa baiknya konstruksi tambang yang akan digunakan. Kemudian ada manajemen konstruksi yang membahas tentang biaya atau dasar-dasar untuk sebuah pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian ada ilmu hidrologi. Hidrologi sendiri itu membahas tentang siklus udara atau kemampuan dari lingkungan itu sendiri, bagaimana seorang teknik sipil mampu memperkirakan lingkungannya bertahan terhadap bangunan atau konstruksi yang akan ia gunakan. Kemudian ada ilmu cabang teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu ilmu yang membahas tentang bagaimana menerapkan teknologi selaras dengan pemeliharaan lingkungan itu sendiri. Kemudian ada transportasi, yang juga di sini teknik sipil berperan sebagai pengukur atau menganalisa seberapa mampunya konstruksi dari transportasi yang akan digunakan atau media yang akan digunakan sebagai transportasi. Kemudian ada terakhir adalah ilmu cabangnya informatika teknik sipil. Kemudian adalah materi pembelajaran di teknik sipil itu biasanya adalah kalkulus, rekayasa dan desain, gambar teknik, konstruksi sipil, dan material. Hal ini merupakan dasar yang dimana seluruh lulusan teknik sipil harus memahami hal-hal tersebut. Kemudian mengenai tentang prospek kerja, seorang sarjana teknik sipil itu selalu dibutuhkan baik di bidang ekonomi dan sebagainya, karena banyaknya infrastruktur yang akan terus berkembang terutama di Indonesia sendiri. Kemudian insinyur sipil itu diharapkan mampu merencanakan serta mengawasi konstruksi bangunan yang sesuai standar. Lulusan teknik sipil juga dapat bekerja di beberapa macam perusahaan, baik bergerak di bidang properti, konstruksi, produksi material bangunan, swasta maupun negeri. Di dalam instansi pemerintah sendiri, lulusan teknik sipil bisa bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, PUR, dan Badan Perencanaan Nasional (BPN). Sedangkan di BUMN, bidang konstruksi dan infrastruktur juga membutuhkan lulusan teknik sipil. Secara spesifik, lulusan teknik sipil dapat berfungsi sebagai seorang analis, kontrol kualitas, drafter sipil, teknik sipil,
sehingga teknisi sipil sehingga pengawas konstruksi dan bangunan. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang teknik sipil. Saya ucapkan terima kasih.